Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya ya, Sunandar Dwi Susamto, KKN Mandiri UMG Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020, sosialisasi dan edukasi pembukuan sederhana dan pelaporan keuangan bagi UMKM berdasarkan SAK EMKN. Usaha Tos Serba dan Toko Kelontong Kelurahan Pulau Pancian. Pada pertemuan yang pertama kemarin kan kita sudah bahas garis besarnya lah aja tentang laporan keuangan dan juga pembukuan sederhana ya. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapa saja yang sudah melakukan pencatatan transaksi di dalam usahanya. Ternyata hanya terserah Bapak Haji Munir saja yang sudah melakukan pencatatan. Meskipun cukup sederhana ya, arus kas masuk dan juga arus kas keluar tanpa digolongkan ke dalam akun-akun. Tapi alhamdulillah itu lumayan bagus dan cukup bagus juga. Sedangkan untuk yang lain masih belum ya melakukan pencatatan. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai janji saya pada pertemuan yang pertama kemarin, bahwa pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang akun-akun yang terkait ya. Jadi ketika nanti kita melakukan pencatatan, ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di dalam Tos Serba atau Toko Kelontong Bapak dan Ibu, maka transaksi tersebut akan digolongkan ke dalam akun-akun yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ada 9 akun ya. Ada akun kas, persediaan, piutang dagang, utang dagang, modal penjualan, harga pokok penjualan, pembelian, dan juga prive. Langsung saja yang pertama ya. Tentu saja adalah akun kas. Kas itu merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Bahasa sederhananya kas itu adalah uang tunai, Ibu. Jadi kita kalau melakukan penjualan secara tunai kepada konsumen, maka akan timbul kas masuk atau uang tunai masuk ya. Ketika kita membeli barang dagangan secara tunai kepada distributor, maka akan timbul kas keluar atau uang keluar. Itu bahasa sederhananya, biar Bapak dan Ibu tidak bingung ya. Kemudian adalah persediaan ya. Persediaan adalah barang-barang yang harus disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Bahasa sederhananya, persediaan itu kalau di dalam toko serba ada atau toko kelontong, itu berupa beras, bisa berupa minyak, gula, dan lain sebagainya. Yaitu barang-barang dagangan yang nantinya akan dijual kembali oleh Bapak dan Ibu. Itu namanya persediaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah piutang dagang ya. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Jangan sampai salah mengartikan piutang dagang dengan hutang dagang ya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan sistem penjualan kredit, maka di situ timbul piutang dagang. Kita memberikan pinjaman kepada pihak lain atau kepada konsumen, maka timbullah piutang dagang. Kita menjual barang dagangan secara kredit kepada konsumen, maka timbullah piutang dagang. Kalau hutang dagang, kita yang membeli barang secara kredit kepada distributor atau pihak lain, maka timbullah hutang dagang. Jangan sampai salah lah ya. Untuk lebih jelasnya nanti pertemuan yang ketiga, kalau kita nggak ada halangan ya, tanggal 8 hari Sabtu nanti, itu materi berikutnya adalah terkait dengan transaksi dan juga jurnal. Nanti saya akan kasih contoh transaksinya dan juga cara penjurnalannya. Kemudian yang berikutnya adalah utang dagang ya. Nah, ini utang dagang. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit barang dagangan untuk jual kembali kepada konsumen. Ini menurut Wibowo Subekti ya. Jadi hutang dagang atau utang dagang adalah ketika kita membeli barang secara kredit kepada pihak lain atau distributor, maka timbullah hutang dagang ya. Jadi membeli barang dagang, katakanlah Bapak Munir, Pak Haji Munir membeli barang dagangan kepada distributor besar secara kredit ya.
maka transaksinya akunnya nanti akun masuk ke dalam akun hutang dagang nantinya Bapak Ibu. Jangan sampai salah artikan dalam piutang dagang ya. Untuk berikutnya adalah modal ya. Modal adalah, ini menurut PSAK tahun 2002 pasal 49, modal adalah hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dengan kata lain, modal merupakan suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau juga kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan itu. Ini bahasa malaikatnya ya. Kalau bahasa sederhananya, modal itu adalah kalau misalkan kita menyetorkan katakanlah uang ya kepada usaha kita, kepada toserba kita, kepada toko kelontong kita, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai modal. Atau persediaan, katakanlah kita menyetorkan barang dagangan kita, bisa barang dagangan berupa beras, berupa minyak, berupa gula, disetorkan sebagai modal. Maka barang dagangan tadi, persediaan tadi dapat dikategorikan sebagai modal. Atau mungkin saja ya, peralatan, katakanlah mobil, kemudian kendaraan bermotor dan sebagainya, disetorkan kepada usaha kita, kepada toko kelontong kita, kepada toko serba Anda kita sebagai modal, maka peralatan tersebut masuk ke dalam modal, dalam akun modal. Meskipun nanti jurnalnya adalah peralatan pada modal, peralatan bertambah, modal bertambah, peralatan bertambah pada debit, modal bertambah pada kredit. Tapi pada pertemuan kali ini kan kita, karena ini adalah toko serba Anda dan juga toko kelontong, maka saya tidak membahas tentang peralatan, tidak membahas tentang akun peralatan, karena ini pembukuannya sederhana, maka nanti akun-akun yang terkaitnya adalah yang ke-9 akun tadi. Oke, yang berikutnya adalah penjualan ya. Menurut Khairul Marom, penjualan merupakan pembelian sesuatu, barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Artinya pasti Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Ketika Bapak dan Ibu menjual barang dagangan kepada konsumen atau pihak lain, maka akun yang terkait adalah akun penjualan. Bisa nanti misalkan Bapak dan Ibu menjual barang dagangan kepada konsumen seharga 1.000. Maka kas yang masuk, cara tunai ya ini, kas yang masuk 1.000, kemudian kas bertambah 1.000, penjualan, karena penjualan bertambah, dikredit 1.000. Jadi kas pada penjualan, itu jurnalnya. Nanti untuk lebih jelasnya di pertemuan ketiga ya. Kemudian untuk berikutnya adalah harga pokok penjualan ya. Menurut Carter dan juga Yusri tahun 2002, harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Jadi ketika Bapak dan Ibu membeli barang dagangan kepada distributor atau pihak lain, misalkan ya beras seharga 20.000 katakanlah. Maka harga pokok penjualan, harga perolehannya adalah 2.000 itu. Dijual kembali oleh Bapak dan Ibu seharga 2.500. Maka 500-nya ini adalah laba kotor, masuk laba kotor. Harga pokok penjualan atau harga perolehannya adalah harga yang kita dapatkan ketika kita membeli barang dagangan tersebut. Beras dibeli dengan harga 1.000 oleh Bapak dan Ibu, maka harga pokoknya, harga perolehannya adalah 1.000 tadi. Ketika kita menjualnya dengan 1.000, kita menjual beras tadi 1.500, maka 1.000-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehannya, 500-nya adalah laba kotor. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pembelian ya.
Pembelian adalah pembelian adalah harga pokok barang dagangan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen, selain pembelian barang dagangan tidak dimasukkan ke dalam akun ini ya. Jadi intinya, ketika kita membeli barang dagangan kepada pihak lain, maka akan timbul pembelian. Lah, pembelian yang berkaitan dengan usaha Bapak dan Ibu, berkaitan dengan pembelian barang dagangan, maka nanti akan digolongkan ke dalam akun pembelian ini. Tapi kalau pembeliannya nggak ada hubungannya atau tidak ada hubungannya dengan pembelian barang dagangan, katakanlah nggak ada hubungannya dengan usaha Bapak dan Ibu, katakanlah membeli emas atau membeli baju hanya untuk keperluan shopping dan juga keperluan mejeng atau keperluan Bapak dan Ibu, itu nggak masuk akun pembelian nanti Ibu. Karena akun pembelian di sini adalah akun yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan atau hal yang berkaitan dengan pembelian terkait usaha atau serba atau terkait usaha atau kelontong Bapak dan Ibu. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah akun prive ya. Akun prive adalah pengambilan dana oleh pemilik atau owner perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Artinya, ketika Bapak dan Ibu mengambil uang atau mengambil modal ya, atau mengambil uang untuk keperluan pribadi, mengambil kas lah katakanlah untuk keperluan pribadi, maka nanti dapat digolongkan ke dalam prive ini ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah prive pada kas. Jadi prive bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Jadi seperti itu ya nanti. Nanti untuk lebih jelasnya pertemuan ketiga ya. Nanti saya akan kasih contoh transaksinya dan saya akan kasih contoh juga cara menjurnalnya biar lebih jelas. Kemudian yang terakhir tadi ya, prive. Terima kasih, ini adalah video untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang berikutnya insya Allah akan dilakukan tanggal 8 Agustus tahun 2020, hari Sabtu kalau saya nggak salah ya. Itu materinya adalah transaksi dan jurnal. Nanti saya akan jelaskan, saya kasih contoh ya, pembukuan sederhananya. Saya akan kasih contoh transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tos seremban dan juga toko kelontong Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana sih cara menjurnalnya? Baik, untuk pertemuan kali ini videonya saya cukupkan. Kita lanjut pembahasan tanya jawabnya di grup WA Ibu ya, grup WhatsApp. Bila taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.